pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang piutang ya. Materi pembahasan pertemuan kedua. Piutang itu sendiri definisinya adalah suatu aktiva yang timbul karena perusahaan menjual barangnya atau memberikan jasanya kepada para pelanggan dan menerima janji bahwa pelanggan akan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan pada suatu waktu di masa yang akan datang ya. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Di sini saya akan membahas tentang penghapusan piutang tidak tertagih. Jadi misalnya ada konsumen itu punya hutang di suatu perusahaan, tetapi bisa dilihat kira-kira ini hutangnya tidak bisa dibayar nih oleh konsumen. Nah, itu kita akan jurnalnya seperti apa. Nah, di sini pembahasannya tentang penghapusan piutang. Dalam penghapusan piutang itu sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah metode langsung, dan yang kedua adalah metode tidak langsung atau dengan metode cadangan kerugian piutang. Nah, kedua metode ini memiliki tujuan yang sama ya, dimana akhirnya adalah penghapusan piutang yang tidak tertagih ya. Jadi kalau misalnya nanti buat laporan keuangan kan ada piutangnya sejumlah sekian, tapi ternyata piutang tersebut itu kan tidak semuanya bisa ditagih ya. Syukur-syukur bisa ditagih, tapi ada kan misalnya konsumen atau customer yang kira-kira dari hutangnya misalnya 2 juta, ada nih dia bayar baru 1.500.000, terus yang 500 tuh kira-kira susah banget ditagih atau bahkan tidak bisa tertagih. Nah, itu kan di jurnalnya juga harus kita buat gitu, karena nanti di laporan keuangan harus disesuaikan secara nyata bahwa piutang tersebut tidak sebesar itu jumlahnya ya. Nah, metode langsung tidak menerapkan cadangan, dalam arti hanya akan di jurnal ketika mengetahui ada piutang yang tidak tertagih. Nah, itu dengan metode langsung. Itu dengan piutang akan dihapus ketika memang sudah pasti tidak tertagih. Nah, apabila masih ragu, manajemen bisa memutuskan untuk membiarkan piutang. Jadi misalnya ada piutang sebesar 1 juta kepada PT X gitu ya. Nah, ini tidak di jurnal dulu kalau dengan metode langsung, tapi di jurnalnya ketika misalnya wah bener-bener nggak tertagih nih sebesar 200.000-nya. Nah, itu baru di jurnal, tapi dia tidak membuat cadangan kerugian piutang namanya. Ini kalau dengan metode langsung ya, jadi dia real piutangnya 1 juta aja gitu. Kemudian kalau dengan metode tidak langsung, metode ini mencatat cadangan, yang berarti perusahaan sudah menganggarkan kerugian piutang tak tertagih, walau piutang tersebut belum tentu tidak tertagih. Jadi bisa dilihat ya, misalnya dia jangka waktunya dalam waktu 3 bulan. Wah, sudah 2 bulan nih rada susah untuk menagihnya. Nah, itu sudah dianggarkan sama perusahaan tersebut sebagai cadangan kerugian piutang, sebagai bahwa piutang ini sepertinya tidak bisa tertagih. Nah, ini metode ini lebih konservatif ya dibanding dengan metode langsung. Dalam menentukan cadangan kerugian piutang sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama itu ada metode taksasi, yaitu mentaksasi presentasi baik dari saldo piutang maupun saldo penjualan. Kemudian yang kedua adalah metode analisa umur piutang. Ini yang paling baik karena jika umur piutang terlalu lama biasanya diasumsikan sudah tidak tertagih, jadi dianggap menjadi cadangan kerugian. Nah, biasanya kan ada berapa tempo, misalnya 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu kalau misalnya sudah susah banget ditagih, nah dia ada presentasinya. Wah, ini kayaknya susah nih untuk ditagih nih gitu. Contoh soal metode langsung. Masuk saja. Sampai dengan tanggal 30 Januari terdapat penjualan kredit senilai 10 juta.
ternyata tanggal 30 Juni hanya 9.750 yang dapat tertagih, sisanya tidak dapat tertagih. Nah, maka jurnalnya dengan metode langsung ya. Ingat kalau misalnya kita punya ini kan berarti harta ya. Harta bertambah itu di debit piutang ya. 10 juta, maka pada penjualan 10 juta. Nah, ini ya, piutang 10 juta pada penjualan 10 juta. Ini normalnya. Nah, ternyata pada 30 Juni itu yang bisa tertagih hanya 9.750 ya. Berarti kas kan menambah harta 9.750, di kreditnya ada beban penghapusan piutang atau kerugian piutang tidak tertagih sebesar 250.000 ya kan, karena 10 juta dikurangi 9.750, sisanya ini 250 yang kira-kira tidak tertagih. Ini pada piutang ya 10 juta. Ini jurnalnya. Tapi seandainya pada 1 Oktober ternyata dia bayar, maka jurnalnya kita tambahkan kasnya 250.000 pada beban penghapusan piutang kerugian tidak tertagihnya di kredit 250.000. Ini seandainya tiba-tiba pada 1 Oktober dia bayar gitu ya. Padahal kita sudah jurnal sebagai beban penghapusan piutang. Ya kita tinggal masukkan saja. Berarti kan kalau dia bayar menambah harta. Harta bertambah berarti adanya di debit kas ya. Kemudian beban penghapusan piutang kita kreditkan. Nah, kalau dengan contoh metode tidak langsung ya. Contoh transaksinya, sampai dengan tanggal 30 Januari terdapat penjualan kredit senilai 10 juta. Perusahaan membuat asumsi cadangan kerugian piutang sebesar 5%. Ternyata tanggal 30 Juni hanya 9.750 yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih lagi. Maka buatlah jurnalnya. Nah, kalau yang ini dengan metode tidak langsung sudah diasumsikan sebesar 5%. Nah, kira-kira nih 5% tidak tertagih nih. Maka jurnalnya piutang 10 juta pada penjualan 10 juta ya, ini jurnal awal. Kemudian kerugian piutang tidak tertagih karena dia sudah mengasumsikan 5% dari 10 juta. Ini jurnalnya ya. Kerugian piutang tidak tertagih 500.000 pada cadangan kerugian piutang 500.000 ya. Kemudian piutang tertagih karena yang masuk uangnya itu hanya 9.750.000, maka dia jurnalnya kas bertambah adanya di debit kas 9.750, kemudian pada piutang 9.750.000. Piutang tak tertagih jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 250.000 pada piutang 250.000 karena kan sisanya ya. Kalau ini kan yang dianggarkannya 5%, tapi sesungguhnya dia bayarnya lebih besar dari yang tidak yang dianggarkan. Jadi hanya sisa 250.000 kan. Seandainya tanggal 1 Oktober dia bayar, maka tinggal masukkan saja kas 250.000 pada cadangan kerugian piutang 250.000. Nah, ini dengan metode tidak langsung. Jadi sudah dianggarkan ya. Dianggarkannya 5%, jadi 500.000, ternyata hanya 250.000 yang tidak tertagih, maka kita buat jurnalnya seperti ini. Kemudian satu lagi dengan metode analisa umur piutang. Jadi dalam metode ini sebenarnya ada tabelnya yang berisi umur piutang, namun kita akan membuatnya lebih simpel. Sampai dengan 30 Juni dicek ternyata saldo piutang ada sebesar 50 juta. Dari 50 juta tersebut didapat misalnya umur 30 hari 30 juta, umur 60 hari 15 juta, kemudian di atas 90 hari, wah ini udah lama sekali ya, 15 juta. Nah, kebijakan perusahaan seharusnya berkisar 45 hari, maka untuk umur yang 60 hari dianggap sudah mulai sulit ditagih sehingga ditaksir kerugian sebesar 50%, sedangkan umur di atas 90 hari ditaksir sekitar 100%. Nah, maka rumusnya umur 60 hari dikali 50% karena ditaksir 50% ya, sama dengan 15 juta dikali 50% hasilnya adalah 7.500.000, sedangkan untuk 90 hari berarti 15 juta dikali 100% hasilnya adalah 15 juta, maka total cadangannya kerugian piutang adalah 22 juta. Jurnalnya beban penghapusan piutang
22.500.000 pada cadangan kerugian piutang sebesar 22.500.000. Jadi piutang yang liquid yaitu piutangnya dikurangi cadangan kerugian piutang, berarti piutangnya 50 juta, kemudian cadangan kerugian piutangnya 22.500.000, berarti ini 27.500.000 ini adalah yang masuk ya, uang yang masuk, yang berhasil ditagih ya, piutang yang berhasil ditagih ya. Yang tidak ditagih, yang tidak dapat ditagih itu sebesar 22.500.000 seperti ini ya. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang piutang ya, piutang tidak tertagih tepatnya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.